Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar tentang para Majus, melanjutkan di bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama, kita melihat alasan para Majus datang ke Bethlehem di Yerusalem untuk melihat anak itu, dan alasan utama mereka ke sana adalah untuk menyembah Dia. Dan malam hari ini kita akan melihat resiko para Majus ketika datang kepada Yesus. Di Matius pasal yang ke-2 ayat 7, 8, dan 12 saja. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia. Ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana cara kerja Roh Kudus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, secara singkat dalam kisah itu di mana ada sebuah ketaatan yang ditunjukkan oleh para Majus ketika Roh Tuhan berbicara melalui mimpi dalam hidup mereka supaya mereka tidak mengambil jalan yang pertama ketika mereka bertemu dengan Herodes. Dan luar biasanya Roh Tuhan juga yang memimpin Maria dan Yusuf untuk membawa anak itu yang belum genap 2 tahun untuk pergi ke Mesir. Dan kalau kita melihat pola ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana para Majus penuh dengan risiko ketika datang ke Bethlehem untuk melihat anak itu, dengan sebuah ancaman kematian yang bisa menghantui mereka ketika mereka harus, di Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan, mereka melanggar, mereka tidak mendengarkan dan tidak menaati titah raja sebagaimana yang sudah mereka dengar ketika Herodes memerintah mereka untuk melihat anak itu, dan harus kembali kepada Herodes untuk menunjukkan di mana keberadaan anak itu supaya dalam tanda kutip Herodes berkata dia juga mau datang untuk menyembahnya. Dan tentu kita lihat bagaimana sebenarnya Herodes tidak bermaksud untuk datang kepada Yesus dan menyembahnya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Di bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat motivasi yang berbeda. Di bagian pertama, para Majus datang untuk menyembah Yesus, dan itu ditunjukkan daripada sebuah ketaatan ketika Roh Kudus memimpin hidup mereka. Ancaman itu ada di depan mata mereka. Saya percaya ketika para Majus datang dengan jumlah mereka itu, datang kepada Herodes dan bertanya tentang keberadaan anak itu, saya percaya meyakini bahwa artinya mereka tahu siapa itu Herodes dengan semua kebesaran dan keagungan yang dimilikinya dan namanya yang juga dikenal banyak orang. Roh Kudus ketika bekerja di dalam hidup mereka melalui sebuah mimpi, mereka lebih taat untuk mengambil jalan yang lain dan menerima risiko yang terburuk kalaupun mereka harus ditangkap oleh Herodes kembali karena sudah mengelabui dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, risiko kematian ada dalam hidup dan dibayang-bayang hidup mereka. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Alasan kita datang kepada Yesus apakah seperti mereka datang menyembahnya? Dan di bagian ini bagaimana dengan segala resiko yang bisa kita terima sebagai bagian daripada konsekuensi kita ikut dan datang serta taat kepada Kristus? Apakah kita juga punya komitmen yang sama seperti para Majus dengan segala resiko yang ada? Bukankah ada banyak orang Kristen yang terguncang imannya bukan karena mereka ditodong pistol, bukan mereka mendapat ancaman kematian karena iman mereka kepada Kristus? Seringkali Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang bisa saja terguncang imannya karena hal-hal yang sepele. Pada akhirnya mereka tidak lagi ikut kepada Kristus, taat kepada perintahnya dan segala sesuatu yang dikehendakinya karena hal-hal yang sepele. Di akhir penghujung tahun ini, mungkin ada orang-orang atau di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya,
dengan segala kesulitan yang kita hadapi sepanjang tahun ini, saya percaya meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengambil segala risiko yang ada ketika ikut dengan Kristus. Ada satu video yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan keberadaan umat Kristen yang ada di muka bumi ini dengan segala ancaman yang ada. Dan kita terus berdoa bagi orang-orang yang teraniaya secara fisik, secara mental ketika mereka mengikut Kristus. Ada gereja-gereja yang akhirnya ditutup. Bahkan mungkin di tahun-tahun yang lalu ada gereja-gereja yang dibakar, dilarang beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan kita terus berdoa supaya iman kita tetap teguh dalam segala kesempatan yang Tuhan nyatakan sebagai bagian daripada kehidupan kita seorang Kristen. 太感谢主了，感谢主。感谢神呐！感谢主。感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。 Ada ancaman ketika seseorang memiliki Alkitab. Bagaimana dengan kita? Berapa Alkitab yang kita miliki di rumah? Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang lebih penting untuk kita jawab bersama-sama di dalam hati kita masing-masing. Seberapa kita rindu untuk terus mengikut Tuhan dengan segala ancaman dan keberadaan kita yang bisa saja terancam. Hari ini kita diingatkan oleh para majus yang mengambil resiko terbesar untuk kehilangan nyawa mereka demi mengikuti dan menyembah Kristus. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mendapat apa-apa ketika mengikuti Kristus, malahan mendapat ancaman. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang tidak hanya menawarkan sukacita, berkat, damai sejahtera, dan segala kemuliaan yang ada di muka bumi ini. Kekristenan sejati juga sama pentingnya untuk menawarkan bahwa kita harus menanggung salib, mengikuti Dia, dan menjadi muridnya. Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi, malam hari ini kami mengucap syukur di akhir minggu tahun 2020 ini kami terus ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih karunia itulah juga yang memberkati kami ketika kami hidup dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Tantangan kami mungkin satu dengan yang lain berbeda, tetapi pada prinsipnya kami sungguh-sungguh rindu untuk menanggung segala penderitaan sebagai murid Kristus, sebagaimana banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami Engkau. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu malam hari ini Tuhan teguhkan kami apapun yang terjadi. Kalau di dalam pelayanan kami merasa disingkirkan, kalau di dalam pelayanan kami merasa tidak dibutuhkan, kalau dalam segala kehidupan kami ada banyak persoalan, tetapi kami menetapkan hati kami malam hari ini bersama-sama dengan keluarga untuk terus mengikuti Engkau, menjadi murid-Mu yang sejati sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.